Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddini, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan lagi biiznillah ta'ala pembahasan yang berkaitan dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita masuk ke poin 70 di halaman 179. Pada halaman 179. Mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada pemimpin. Sebuah prinsip yang tidak jarang membedakan mana seseorang yang berada di atas manhaj salaf, sungguh-sungguh bermanhaj salaf, mana yang tidak sungguh-sungguh, yang setengah-setengah, tidak berusaha sebisa mungkin melaksanakan prinsip-prinsip yang ada di dalam manhaj salaf. Salah satunya adalah taat kepada pemimpin. Tentunya taat dalam perkara yang ma'ruf. Dan ma'ruf juga standarnya syariat. Segala hal yang dianggap ma'ruf, dianggap baik oleh syariat, maka dia ma'ruf, sekalipun kebanyakan orang menilainya sebagai sesuatu yang mungkar. Dan suatu hal ketika ditetapkan oleh syariat sebagai sebuah kemungkaran, maka ia kemungkaran sekalipun dinilai oleh kebanyakan orang sebagai hal yang ma'ruf. Maka untuk menilai suatu hal itu ma'ruf atau tidak, patokannya bukan apa kata banyak orang, patokannya juga bukan selera alias hawa nafsu, patokannya adalah syariat. Dan prinsip ini insya Allah sudah sering kali kita pelajari, tapi tetap harus dipelajari sebagai pengulangan agar kita tidak goyah dengan adanya syubhat-syubhat atau pemahaman-pemahaman yang menjauhkan kita dari prinsip yang satu ini, yang kemudian membuat kita mulai sedikit demi sedikit tidak mentaati atau bahkan sudah sampai berani melawan kepada ulil amri kita. Dan beliau di sini berkata, di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selama perintahnya tidak berupa kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim. Ya, yang mungkin koruptor lah, korupsi lah, yang mungkin nepotisme lah, yang mungkin curang lah, apalah. Itu kan zalim semuanya. Tetapi kezaliman itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mentaati mereka. Walaupun mungkin bikin geleng-geleng kepala segala tindak tanduknya. Ya. Geleng-geleng kepala dalam artian gak habis pikir, kok bisa ada orang securang ini? Kok bisa ada orang selicik ini? Itu tetap wajib untuk kita taati. Ya. Dan hal ini, fenomena seperti ini
sudah dikhabarkan jauh-jauh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman. Qultu ya Rasulullah. Aku berkata, maksudnya Hudzaifah, aku berkata, wahai Rasulullah, inna kunna bi syarrin, faja'a Allahu bi khairin, fanahnu fihi, fahal min wara'i hadzal khairi syarrun? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami ada di dalam keburukan, kegelapan, kesesatan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kebaikan, cahaya, petunjuk kepada kami. Fahal mi wara'i hadzal khairi syarrun? Apakah di balik kebaikan yang Allah karuniakan kepada kami ini ada keburukannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya ada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, "Hal wara'a dzalika syarri khairun?" Aku, yakni Hudzaifah, bertanya lagi, apakah di balik keburukan itu masih ada kebaikannya? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Qultu fa hal wara'a dzalikal khairi syarrun? Aku bertanya lagi, apakah di balik keburukan itu masih ada kebaikannya? Maka Nabi SAW lagi-lagi mengatakan, iya. Kemudian Hudzaifah berkata, apakah di balik kebaikan itu masih ada keburukan lagi? Maka Nabi mengatakan, iya. Faqultu, maka aku, yakni Hudzaifah berkata, kaifa? Bagaimana itu, hai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW memberitakan, dengar berita yang sungguh agung dari Nabi SAW. Ini yang benar terbukti sebagaimana yang beliau kabarkan. Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Qala qult kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Qal tasma' wa tuti' lil amir wa in daraba dhahrak aw duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Nabi SAW mengatakan, sepeninggalku nanti akan ada pemimpin-pemimpin la yahtaduna bihudaya, tidak mengambil petunjukku, malah mengambil petunjuk yang lain. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak meneladani ajaranku. Akan ada pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin, dan nanti di sekeliling mereka ada orang-orang yang hatinya hati setan. Fi jusmani ins, di dalam tubuh raga seorang manusia. Jahat banget orangnya berarti. Maka Hudzaifah bertanya, apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika aku menjumpai kondisi itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tasma' wa tuti'. Kamu tetap mendengar dan taat kepada pemimpin itu. Wa in duriba zahruk, walaupun punggungmu dipukul. Wa in ukhidha maluk, walaupun hartamu diambil. Fasma' wa ati', tetap mendengar dan tetap taat kepada dia. Pesan dari Nabi SAW ini tentu sangat tidak disukai oleh mereka-mereka yang gemar demonstrasi, ya. Tapi mau apa dikata, ini merupakan kabar dari Nabi SAW bahwa akan terjadi fenomena seperti ini, dan terjadi. Selain kabar dari Nabi SAW, di sini juga ada petunjuk dari beliau SAW apa yang harus kita lakukan jika kita menjumpai kondisi itu, ya. Dan memang kita menjumpai kondisi seperti itu. Maka beliau SAW mengatakan tetap mendengar dan tetap taat kepadanya, walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil, ya. Memang pahit, tapi itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan segala hal yang mendatangkan kebaikan, menjauhkan dari kemudaratan, itu memang butuh perjuangan. Termasuk menerima petunjuk beliau SAW ini butuh perjuangan.
Karena kalau kita nggak mau mujahadatun nafs, berjuang, walhasil pesan beliau ini akan diabaikan. Lebih mengedepankan perasaannya, sakit hatinya, ya, kesemangatannya untuk mereformasi segala hal yang dianggapnya sebagai kerusakan secara besar-besaran, ya. Kemudian coba kita mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkait hadis ini. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad akhbara annahu yaqum a'immatun la yahtaduna bihadyihi wa la yastannuna bi sunnatihi qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins wa amara ma'a hadha bis-sam'i wat ta'ah lil amir wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak fatabayyana anna al-imam alladhi yuta' huwa man kana lahu sultan sawa'un kana 'adilan aw zaliman. Beliau mengatakan, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak menjadikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduannya, tidak juga menjadikan sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladannya. Hati mereka hati-hatinya syaitan di dalam raga manusia. Namun sedemikian parahnya kondisi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada Dia, walaupun Dia memukul punggung kamu, walaupun Dia mengambil harta kamu. Maka jelaslah dari hadis ini bahwasanya pemimpin yang wajib ditaati adalah pemimpin yang memang memiliki kekuasaan. Sawa'un kana adilan aw zaliman, sama saja apakah pemimpin itu pemimpin yang adil ataukah pemimpin itu pemimpin yang zalim, ya. Jadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita disuruh setaat itu kepada seorang pemimpin walaupun kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, ya. Fal muradu minal hadis, maka yang dimaksud dalam hadis ini annahu talzamu ta'atul imami wa adamu al-khuruji alaihi. Hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya taat kepada pemimpin dan menjelaskan kepada kita tidak bolehnya memberontak kepada dia. Liman'i tafarruqil muslimin wa huduthi dararin a'zam, sebagai tindakan preventif, sebagai tindakan antisipasi tercerai-berainya kaum muslimin dan munculnya kezaliman yang lebih besar, ya. Kalau sekarang dikatakan misalnya pemerintah satu negara zalim, ya, korupsilah, nepotisme dan lain sebagainya, itu kan kezaliman, kerusakan. Kemudian warganya nggak terima, kemudian menuntut dia, atau melawan dia, atau merontak dia. Oke lah, mungkin kezaliman ini akan terhenti, korupsi, nepotisme dan lain sebagainya terhenti, tapi pasti akan muncul mafsadat yang lebih besar lagi, ya, mafsadat yang lebih besar lagi. Akan ada korban jiwa yang berjatuhan dari kalangan rakyat, atau kita sebut dengan orang-orang sipil, yang jelas secara kemampuan mereka tidak memiliki sama sekali untuk melakukan perlawanan kepada tentara-tentara yang memang dididik dan dibentuk untuk taat kepada pimpinannya, ya. Pasti akan muncul kemadaratan yang sangat besar. Tapi wala ya'ni dzalika ridha bima'siyatil hakim. Penjelasan seperti ini bukan berarti kita itu merestui, meridhoi kezalimannya pemimpin tadi, enggak sama sekali. Kita tetap tidak terima, dalam hati kita mengingkari, tapi kita tidak bisa lebih daripada itu. Kita tidak bisa mengajak, memprovokasi, apalagi bukan tidak bisa, tidak boleh untuk melakukan pemberontakan kepada dia. Hal yang bisa kita lakukan hanya pengingkaran di dalam hati. Jadi ini poin yang penting, bahwa ketika kita mengingatkan wajibnya taat kepada pemimpin walaupun dia zalim, itu bukan berarti kita merestui cara-caranya yang licik itu, enggak sama sekali. Bukan berarti kita meridhoi, enggak sama sekali. Kita enggak ridho, kita enggak merestuinya sama sekali, tidak. Hanya saja kita tetap harus menyampaikan
dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, sebagai penegasan daripada poin yang terakhir ini, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tabghadunahum wa yabghadunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah seorang pemimpin yang kalian mencintai dia dan dia juga mencintai kalian. Kalian mencintai dia sebagai seorang pemimpin, dia mencintai kalian sebagai rakyat. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan kebaikan buat dia, dia juga mendoakan kebaikan buat kalian. Ya, ini pemimpin yang terbaik, yang bisa mengambil cinta rakyatnya. Ya, rakyatnya pun mencintai dia dan dia juga memang mencintai rakyatnya. Dia mendoakan kebaikan buat rakyatnya, mengharapkan kebaikan buat mereka, rakyatnya juga mengharapkan kebaikan buat dia. Sebaliknya, syiraru a'immatikum, sementara seburuk-buruknya pemimpin-pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka juga membenci kalian, tidak menyukai kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Ya, kalian mendoakan keburukan buat mereka, mereka juga mendoakan keburukan buat kalian. Yang jelas ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang kita cintai atau tidak kita cintai, yang kita doakan dengan kebaikan atau yang kita doakan dengan keburukan. Namun tentu yang baik adalah yang kita doakan kebaikan buat dia. Karena kalau dia baik, soleh begitu, maka maslahatnya bukan cuma buat dia, tapi juga buat orang-orang yang dipimpinnya. Ya, seperti gebrakan-gebrakan sekarang ini, masya Allah. Ya, kita lihat dalam pidatonya beliau, presiden kita hafizahullah taala wa ra'ah, ya, mengajak jajarannya untuk lebih berhemat lagi. Ya, kurangi acara-acara yang tidak penting, kegiatan-kegiatan luar yang tidak penting. Ya, itu kan bagus sebenarnya hal semacam itu. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memakmurkan rakyatnya. Ya, seperti itu kita doakan kebaikan. Kalau dia baik, kalau dia soleh, maka kesolehannya bukan buat dia sendiri, tapi juga buat orang-orang yang dipimpinnya. Ya, kesolehannya juga buat orang-orang yang dipimpinnya. Termasuk terakhir juga Menteri Agama, ya, masya Allah, mengajak jajaran di Kementerian Agama untuk tidak lagi ada istilah apa, buah tangan, ya, atau bahasa ini apa, gratifikasi, ya, buah tangan, hadiah, jamuan, perlakuan spesial, nggak usah, samakan saja. Wong kita ini sudah dibayar oleh negara, ya, dan gaji dari negara juga sudah lebih daripada cukup. Ya, udah nggak ada kayak gitu-gitu lagi. Ya, diingatkan bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti akan diminta bertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan bagus itu. Maka kita lihat kesolehan seorang pemimpin, baiknya itu, manfaatnya itu bukan cuma buat dia, tapi juga buat orang-orang yang dipimpinnya, ya, buat orang-orang yang dipimpinnya. Makanya salafun as-salih, ya, mengatakan lau kanat li da'watun mustajabah la sayyartuhu lil imam. Seandainya aku tahu punya jatah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ku sampaikan doa itu kepada Allah buat kebaikan pemimpin. Karena solehnya dia adalah kebaikan bagi rakyatnya, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dibawakan oleh Alqamah bin Wa'il radhiyallahu anhu dari bapaknya. Sa'ala Salamatu bin Yazid al-Ja'fi Rasulullah SAW. Faqal, Salamah bin Yazid al-Ja'fi bertanya kepada Nabi SAW, dia pun berkata, Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana famadza ta'muruna. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu dengan pemimpin kami yang menuntut haknya atas diri kami, tapi mereka tidak menunaikan hak kami yang ada pada dirinya?
ya. Jadi maunya menang sendiri begitu. Dia pengennya ditaati, dia pengennya diikuti, ya, segala aturannya, kebijakannya. Tapi giliran untuk memenuhi hak kita, dia abaikan, ya. Kalau kita ketemu sama pemimpin yang modelnya begitu, apa yang harus kami lakukan? Kata Salamah ketika bertanya kepada Nabi SAW, fa'arada anhu. Nabi SAW berpaling darinya. Thumma sa'alahu fa'arada anhu. Kemudian Salamah mengulanginya lagi. Nabi berpaling lagi. Thumma sa'alahu fi tsaniya wa fi tsalitsah fajazabahu al-Ash'ats bin Qais. Ya, kemudian sampai kali ketiga Salamah mengulanginya dan Salamah ditarik oleh Al-Ash'ats ibn Qais yang juga ada di sana. Maka Nabi SAW bersabda, Isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Tetap mendengar dan tetap taat. Merekalah yang akan bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajibannya. Kalian juga akan bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajiban kalian. Artinya fokus aja sama hal yang harus kalian lakukan. Ya. Ketika kalian melakukan apa yang harus kalian lakukan sebagai seorang rakyat, diantaranya taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, kalian sudah selamat. Ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kalian tidak mendapatkan hak kalian yang harusnya kalian dapatkan dari pemimpin kalian itu. Tapi dia pun nanti juga harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak menunaikan hak kalian yang harusnya dia tunaikan? Ya, fa'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Atas mereka lah tanggung jawab yang Allah percayakan dan atas kalian jugalah tanggung jawab yang Allah percayakan kepada kalian. Jadi masing-masing kalian, baik yang memimpin, baik yang dipimpin, dua-duanya sama-sama punya tugas. Sebagai pemimpin punya tugas terhadap yang dipimpin. Sebagai yang dipimpin punya tugas terhadap yang memimpinnya. Dan masing-masing daripada keduanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang dipimpinnya. Yang dipimpin juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia sudah tunaikan terhadap pemimpinnya. Sebagaimana Rasul akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, tentang amanah yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ditunaikan apa tidak? Disampaikan apa tidak? Umatnya didakwahi apa tidak? Dinasihati apa tidak? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan para sahabat ketika dikumpulkan Nabi SAW dalam Hajjatul Wada mengatakan, iya, Anda telah menasihati umat, Anda telah mendakwahi umat, Anda telah menyampaikan semua yang harusnya disampaikan. Kemudian Nabi SAW pun berkata, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah, anni ballaghtu, anni nasahtu. Ya Allah saksikan bahwa aku telah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Aku telah menasihati umat ini. Ya Allah persaksikanlah. Jadi Nabi sebagai yang berdakwah itu akan ditanya oleh Allah. Kita juga sebagai objek yang didakwahi oleh beliau akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa jawaban apa yang kalian berikan kepada para utusan Allah ini? Para utusan Allah yang dimaksud bagi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi nyuruh kamu begini, kamu lakukan enggak? Nabi ngelarang kamu begini, kamu tinggalkan enggak? Itu kita juga akan ditanya. Ya, yang berdakwah itu Nabi SAW akan ditanya, kita yang didakwahi juga akan ditanya. Masing-masing punya tugas. Nabi tugasnya menyampaikan dakwah, kita tugasnya menerima dakwah itu. Sebagaimana pemimpin ini tugasnya mengayomi, melindungi, ya, melayani masyarakat, ya masyarakat juga punya tugas untuk mentaatinya. Jadi dua-duanya akan ditanya oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini Nabi mengatakan, fa'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Ya. Apa yang diamanahkan kepada mereka itu menjadi tanggung jawab mereka, dan apa yang diamanahkan kepada kalian oleh Allah juga akan menjadi tanggung jawab kalian. Artinya fokus aja udah sama tugas kalian. Ya. Tugas kalian itu bukan mengejar hak kalian, bukan, tapi menunaikan kewajiban kalian. Kalaupun nanti kalian mendapatkan hak dari pemimpin ini, walhamdulillah. Kalau tidak, maka tetap akan ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira hak kalian itu lenyap begitu saja, enggak. Nah, begini juga mestinya terhadap suami istri, ya. Fokusnya seorang suami, fokusnya seorang istri itu bagaimana saya menunaikan hak istri saya.
Si istri juga sama. Bagaimana saya bisa menunaikan kewajiban saya kepada suami? Jadi jangan yang dipikir malah si suami ini istri saya kok enggak memberikan apa yang harusnya saya dapat dari dia. Si istri juga mikirnya sama. Ini suami saya kok enggak memberikan apa yang harusnya saya terima. Ya. Yang lebih dipikirkan pertama, sebelum memikirkan itu juga dipikirkan, ya. Dikomunikasikan. Yang lebih dipikirkan dan ditunaikan pertama kali adalah kewajiban dulu. Saya sebagai seorang suami punya kewajiban terhadap istri. Mikirnya begitu. Si istri juga hendaknya berpikiran begitu. Saya sebagai seorang istri punya kewajiban terhadap suami saya. Kalau ada kesadaran, sama-sama ada kesadaran seperti itu, enak nanti. Ya. Semuanya akan berjalan dengan harmonis. Si suami istri itu atau si pemimpin dengan yang dipimpin itu, ya. Tapi kalau salah satunya sudah tidak atau sudah mulai tidak menunaikan tugasnya, mengabaikan kewajibannya, sudah akan mulai terjadi permasalahan di sana, ya. Jadi hendaknya kita pegang teguh prinsip atau pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, untuk mendengar dan taat kepada ulil amri. Sekalipun mereka tidak menunaikan hak kita, ya, sekalipun mereka mungkin bahkan menzalimi kita, karena taatnya atau disuruh diwajibkannya kita taat kepada mereka itu demi kemaslahatan kita, minimal untuk menghindarkan kita dari kemafsadatan yang lebih besar, minimal itu, minimal, ya. Kalau dibilang mana katanya ada kemaslahatan di balik taatnya kepada pemimpin walaupun pemimpinnya zalim, walaupun pemimpinnya tidak menunaikan kewajibannya kepada kita, katanya ada kemaslahatannya. Ya, buktinya sekarang harga-harga malah terus melonjak naik, ya. Maka kita katakan minimal kalau kemaslahatan itu tidak kita jumpai, kita tidak dapati, minimal ada mafsadat lebih besar yang terhindarkan dari kita, ya. Yang sekarang mungkin cuma harga yang naik, ya. Kalau kita tidak taat, kalau kita memberontak, bukan cuma harga yang naik, akan tetapi boleh jadi bahan kebutuhan pokok itu tidak bisa kita dapatkan, ya. Keamanan juga tidak bisa kita dapatkan dan lain sebagainya. Jadi yakinlah pasti di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan dan begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pasti ada kemaslahatannya, ya. Entah kemaslahatan itu langsung bisa kita jumpai, ya, atau minimal terhindarkannya kita dari madarat, mafsadat yang lebih besar lagi, yang lebih mengerikan. Karena mentaati mereka, beliau mengatakan di sini, karena mentaati mereka termasuk dalam ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah hukumnya wajib. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, di sini dipanggil kalian-kalian yang merasa beriman, dengerin, ya. Allah menyampaikan pesannya kepada kita. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Di sini kata perintahnya ada dua, objeknya ada tiga. Kata perintahnya apa dan apa? Taatilah, taatilah, ada dua. Sementara objeknya ada tiga. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Ya, maka para ulama menjelaskan ketaatan kepada pemimpin itu sifatnya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau yang mereka perintahkan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka perintah itu wajib kita taati. Ya, wajib kita taati. Tapi kalau perintah itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka perintah itu tidak boleh kita taati. Perintah itu aja. Ya, bukan berarti jadi nggak taat secara mutlak, enggak. Di perintah itu aja. Adapun di perintah-perintahnya yang lain, di kebijakan-kebijakannya yang lain, yang masih selaras dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ditaati. Ya, jadi jangan salah paham. Ketika perintahnya maksiat maka tidak ada ketaatan. Begitu langsung nggak taat sama sekali. Ya, semuanya ketaatan pada dirinya terhadap pemimpinnya dicabut semuanya, di stop semuanya, enggak. Yang tidak ditaati cuma di perintah itu aja, ya, yang mengandung atau yang berupa kemaksiatan, yang berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li basyarin fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada seseorang. Seseorang di sini ya sifatnya umum. Karena dalam bentuk nakirah fi siyaqin nafyi. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW dalam bentuk nakirah. Nakirah itu yang tidak tertentu, yang bersifat umum, dan konteks kalimatnya juga negatif. Ya, konteks kalimatnya juga negatif. Ada la di depannya. La itu artinya apa? Tidak, ya, tidak. Tidak itu kan kalimat negatif, ya. Maka yufidul umum, ya. Memberikan informasi keumuman. Keumuman apa maksudnya? Seseorang siapapun itu, kalau dia minta sesuatu yang berupa maksiat, jangan ditaati. Siapapun dia. Ya termasuk pemimpin, ya termasuk orang tua, ya termasuk anak, ya termasuk pasangan, teman, siapapun dia. Ya. Kalau disuruh untuk maksiati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditaati perintah itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan taati keduanya. Ya, itu padahal orang tua. Bagaimana yang bukan orang tua? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergauli keduanya dengan baik. Ya, selama di dunia ini, karena biar bagaimanapun mereka tetap orang tua kalian, ya. Jadi dipahami dengan baik. Rasulullah SAW juga bersabda, "Alal mar'il muslimi sam'u wat ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mar bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah." Hendaknya seorang muslim taat dan mendengar kepada pemimpinnya, kepada penguasa, fima ahabba wa kariha, dalam hal yang dia sukai atau dalam hal yang tidak dia sukai. Ya. Jadi nggak pilih-pilih, suka nggak suka. Kalau itu sudah menjadi kebijakan pemimpin, maka wajib ditaati. Illa an yu'mar bimaksiyah, kecuali kalau diperintahkan untuk maksiat, baru di situ fala sam'a wala ta'ah. Jika diperintahkan untuk maksiat, maka tidak boleh mendengar, tidak boleh taat kepada dia. Dia di sini siapa saja, pokoknya yang menjadi pimpinan kamu. Kalau dia menyuruh kamu untuk maksiat, ya, nyuruh kamu untuk maksiat. Apabila mereka memerintahkan perbuatan maksiat, saat itulah kita dilarang untuk mentaatinya. Namun tetap wajib taat dalam kebenaran yang lainnya. Ini tadi sudah kita sampaikan. Ya, jadi bukan berarti kita jadi enggak taat 100% sama dia gara-gara satu kebijakan yang berupa maksiat ini, enggak. Cuma di kebijakan ini aja kita tidak taat sama dia. Adapun di kebijakan yang lain yang masih selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak bertabrakan, maka tetap kita taati. Maksiat kepada amir, pemimpin yang muslim, sesungguhnya merupakan perbuatan maksiat juga kepada Rasulullah SAW. Ya, artinya membangkang terhadap pemimpin berarti juga telah membangkang kepada Rasulullah SAW. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia juga taat kepada Allah. Karena kan satu paket itu, ya, tidak bisa dibedakan. Taat kepada Rasul sudah pasti taat kepada Allah. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti dia juga durhaka kepada Allah. Kemudian barang siapa yang taat kepada amirku, pemimpin yang muslim, maka ia taat kepadaku juga. Barang siapa yang maksiat kepada amirku, pemimpin muslim, maka dia juga bermaksiat kepadaku. Maksiat di sini artinya membangkang, ya, melawan, tidak mau taat. Kalau nggak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin, berarti juga kamu tidak mau taat kepadaku. Karena yang nyuruh kamu untuk taat kepada dia itu aku.
ya. Mengabaikan perintah ini, ya, atau mengabaikan kamu tidak taati dia sebagai pemimpin, berarti kamu telah mengabaikan perintahku. Poinnya kan di situ, ya. Jadi bukan semata-mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela pemimpin karena beliau juga pemimpin, bukan. Akan tapi karena memang ini merupakan kebaikan bagi kita, ya, sebagai orang-orang yang dipimpin oleh mereka. Maka teruslah doakan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka selalu petunjuknya, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada mereka taufiknya, agar selalu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari orang-orang yang berniat jahat kepada mereka dan kepada bangsa ini dan kepada negeri ini. Doakan terus, ya. Masa iya 200 sekian juta kaum muslimin yang berdoa kepada Allah, jumlah rakyat Indonesia, nggak ada satupun yang dikabulkan, kan nggak mungkin. Ya, kita ini jumlahnya banyak sekali. Cuma yang mendoakan pemimpin mungkin hanya sedikit. Entah karena dia nggak tahu, entah karena dia lupa, atau entah karena dia kesel dan lain sebagainya. Ya cobalah, sama-sama apa ya istilahnya, nggak bisa langsung mengubah kondisi, kan lebih baik kita berusaha lewat doa, ya. Dan boleh jadi doa itu lebih kuat, ya, pengaruhnya dibanding usaha-usaha yang kita kira lebih akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Usaha tetap dilakukan, ya, sebagaimana yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun berdoa juga jangan ditinggalkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Poin berikutnya 71. Ahlussunnah wal Jamaah melaksanakan ibadah bersama ulil amri. Ahlussunnah wal Jamaah melaksanakan haji, menegakkan jihad, melaksanakan salat Jumat, 2 hari raya bersama ulil amri. Baik mereka itu orang yang baik ataupun jahat, itu tadi, zalim ataupun adil, sama saja. Serta Ahlussunnah wal Jamaah selalu menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah. Ini prinsip yang ke-71. Masih ada kaitannya dengan prinsip yang ke-70 tadi. Dalilnya juga sama dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Ya. Dan kalau kita lihat, ibadah-ibadah ini merupakan ibadah yang kaitannya dengan orang banyak, ya. Haji misalnya, ini kan juga kaitannya sama hajat orang banyak, ya, nggak sendiri-sendiri. Akan tapi lewat panduan pemerintah yang resmi. Kemudian juga jihad, nggak berangkat sendiri-sendiri, ya. Dan kalau dilarang, ya jangan nekat. Wong kita ini di bawah kepemimpinan kok, masa mau nekat, ya? Mau nekat pergi ke mana misalnya, ya? Sementara data dirinya juga masih, ya, tercatat sebagai warga negara Indonesia. Dilarang nggak boleh, ya nggak boleh, jangan maksa, ya, jangan maksa. Begitu juga berhari raya. Nah, ini berhari raya. Sekalipun, ya, pemerintah kita memberikan kebebasan di dalam menentukan, misalnya awal 1 Ramadan dan awal 1 Syawal, kan dikasih kebebasan kita, ya. Ya. Misalnya sekalipun begitu, ya, tetap berusahalah mengikuti keputusan pemerintah kita. Karena pemerintah kita juga memberikan perhatian dalam penetapan itu. Ada sidang apa namanya itu? Sidang isbat, ya. Di akhir bulan Sya'ban untuk menentukan 1 Ramadan, di akhir bulan Ramadan untuk menentukan 1 Syawal, kan ada isbat. Dan yang dilakukan pemerintah juga, ya, masih sesuai dengan syariat. Mereka sebar tim apa namanya? Ru'yat hilal di pantai-pantai yang memang bisa dipantau di sana hilal ketika memang tampak. Kemudian mereka menerima laporan dari tim-tim tersebut dan kemudian diputuskan bahwa besok sudah masuk 1 Ramadan atau ikmal, ya, penggenapan 30 hari bulan Sya'ban. Begitu juga menjelang berakhirnya Ramadan.
dilakukan hal yang sama. Ada sidang isbat, ya. Kemudian juga nanti akan diterima laporan-laporan di sana dan diputuskan bahwa besok sudah 1 Syawal atau masih menggenapkan Ramadannya. Jadi sekalipun ya pemerintah kita memberikan kebebasan, keleluasaan, tetap berusaha untuk beridul fitri bersama pemerintah. Karena ini kaitannya dengan persatuan kaum muslimin. Kan kita bisa lihat gak enak banget, ya. Ada yang lebarannya Rebo, ada yang Kemis, ada yang Jumat, 3 versi, Masya Allah, ya. Ada yang Senin depan susulan, ya. Ternyata penentuannya juga beda-beda lagi caranya. Kan gak enak kayak gini, ya. Apa namanya, hingar-bingarnya berlebaran itu jadi kurang, rohnya jadi kurang. Kita mau silaturahmi, yang sana masih puasa, ya. Kan jadi gak enak. Enaknya kan lebarannya sama-sama, gitu. As-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas, kata Nabi SAW. Ya, puasa itu adalah hari ketika semua kaum muslimin, ya, berpuasa. Idul Fitri, hari raya, adalah saat ketika semua kaum muslimin berhari raya. Artinya ada kesamaan, begitu maksudnya. Walaupun tentu ada perbedaan zona, waktu dan wilayah, itu tidak bisa dipungkiri, ya. Antara kita dengan Saudi tentu ada perbedaan. Kita nggak harus sama dengan mereka. Minimal kita yang ada di dalam satu zona waktu yang sama, ini Idul Fitrinya barengan lah, ayo, ya. Wong masih sama-sama WIB kok, ya kan? Kita ini kan masih waktu Indonesia Barat, ya. Tapi kok bedanya jauh amat begitu, ya. Yang satu hari apa, yang satu selang 3 hari kemudian baru Lebaran, ya. Itu kan nggak bagus juga. Dan akan menjadi suatu hal yang tidak baik ketika disaksikan oleh orang-orang kufar, ya. Itu orang Islam hari raya aja nggak bisa kompak. Gimana berangkat jihad, ya? Sendiri-sendiri nanti, ya. Nah, jadi berusahalah untuk mengikuti keputusan pemerintah, sekalipun mereka memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan hari raya Idul Fitri itu atau 1 Ramadan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.